Halo teman-teman, jumpa lagi di video belajar arsitektur. Kali ini bersama saya Taufik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, aku mau mengingatkan pada teman-teman yang belum subscribe channel ini agar di-subscribe dulu channel ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, berbicara tentang macam-macam bukan jendela, sebenarnya kita membahas tentang jalur masuk dan keluarnya cahaya dan udara. Nah, jalur masuk dan keluarnya cahaya dan udara ini bisa melalui pintu, ventilasi, jendela, angin-angin, dan lain sebagainya. Namun yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah jendela. Nah, jendela dibuat dengan ukuran sedemikian rupa dan lebih fleksibel karena kita tahu bahwa jendela bukan untuk jalur sirkulasi manusia. Nah, yang pertama pengertian dari jendela. Apa sih jendela itu? Jendela itu merupakan bagian dari dinding yang dilubangi berdasarkan ukuran dan dimensi. Dan jendela ini memiliki bagian yang dinamakan dengan daun jendela yang fungsinya sebagai jalur keluar masuknya udara dan cahaya ke dalam suatu ruangan. Nah, dalam pemasangan jendela ini tidak hanya memperhatikan fungsi, namun juga estetika dilihat dari dalam maupun dari luar bangunan. Nah, itu untuk pengertian dari jendela. Selanjutnya ada berbagai macam jenis jendela yang dapat dipasang dalam bangunan sesuai dengan kebutuhan dan selera oleh si pemilik bangunan tersebut. Nah, sebelum memutuskan untuk memasang jendela, ada baiknya kita mengetahui karakteristik dari jendela, baik itu dari bentuknya ataupun macam-macam jenis bukaannya. Nah, selanjutnya akan kita bahas satu persatu mengenai macam-macam bukaan jendela. Nah, yang pertama ada jendela dengan bukaan casement atau tingkap, jendela tingkap. Nah, jendela dengan jenis bukaan casement atau tingkap ini, bukaan yang engselnya itu terletak di samping. Nah, jadi secara teknis, jendela ini dapat dibuka secara penuh, sehingga memberikan ventilasi udara yang optimal. Nah, macam bukaan jendela yang kedua berikutnya adalah jendela sliding atau jendela geser. Nah, pada jenis jendela sliding ini, daun-daun jendela dapat dibuka secara vertikal maupun horizontal. Nah, dalam pemasangannya, jendela sliding ini, daun-daun jendelanya ditempatkan di depan rangka atau ditempatkan di alat atau rel. Nah, bagian jendela dapat dibuka hampir setengahnya. Nah, jenis jendela dengan bukaan sliding adalah pilihan yang tepat untuk rumah di lahan yang sempit karena tidak memerlukan bukaan yang besar dalam pengaplikasiannya. Udara masuk yang diperoleh juga cukup besar dan jendela sliding juga lebih mudah untuk dipasang kawat nyamuk. Mungkin untuk di rumah yang kawasannya itu terdapat mungkin banyak sekali nyamuk dan tidak mengganggu sistem bukaan jendelanya. Komponen pada jendela sliding ini sedikit lebih banyak daripada jendela ayun karena memerlukan rel pada jendela. Namun untuk jendela sliding dengan ukuran yang lebih kecil, biasanya cukup menyediakan cowakan untuk kaca sebagai rel pada jendela dan tidak memerlukan tambahan aksesoris. Nah, dalam pemasangan jendela sliding ini sedikit lebih rumit sehingga diperlukan tukang yang lebih berpengalaman dalam memasang jendela. Nah, yang ketiga ada jendela awning atau jendela ayun. Nah, jendela dengan jenis jendela ayun ini kebanyakan digunakan dalam rumah-rumah di Indonesia. Jendela dengan jenis bukaan ini, daun jendelanya membuka ke arah depan dengan posisi engsel di atas, dengan ventilasi ruangan yang cukup dan sudut bukaan bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Namun dalam pemasangannya, jendela ayun ini perlu diperhatikan lagi karena memakan space dalam bukaan. Yang keempat, ada jendela pivot.
Jendela pivot ini memiliki engsel di tengah. Secara teknis, daun jendela dibuka dan ditutup dengan cara diputar, sehingga ventilasi udara terasa lebih optimal. Namun sebelum kita memilih untuk menggunakan jendela pivot ini, perlu diperhatikan juga, karena jendela pivot ini memakan space lumayan banyak. Yang kelima, ada jendela pintu. Nah, seperti dengan namanya, jendela ini memiliki ukuran seperti pintu. Jika teman-teman menggunakan jendela jenis ini, maka teman-teman akan memperoleh dua fungsi ganda. Selain sebagai area keluar masuknya udara, jendela ini juga dapat digunakan sebagai pintu darurat. Secara teknis, engsel pada jendela ini terletak pada samping jendela dan memungkinkan jendela untuk terbuka lebar. Secara bentuk, jendela ini menyerupai casement window. Hanya saja posisi dan ukurannya yang menyentuh lantai, yang membuatnya menjadi berbeda. Nah, yang keenam ada jendela jalusi atau jendela nako. Jendela ini lebih familiar disebut dengan jendela nako. Dalam pembuatan jendela ini, jadi dibagi per segmen. Jadi kaca disusun sedemikian rupa menyerupai sirip. Untuk membuka dan menutup jendela dengan jenis jendela nako ini biasanya menggunakan tuas yang terletak pada sisi kanan atau kiri jendela. Nah, jendela nako ini sangat cocok digunakan pada jendela yang berukuran besar dan memanjang ke bawah. Jenis jendela ini juga bisa dibilang praktis dan efisien dalam membuka maupun menutupnya. Jenis jendela ini juga bisa dibilang praktis dan efisien dalam mekanisme penutupan maupun pembukaannya. Selanjutnya ada jendela mati atau fixed window. Jendela ini disebut dengan jendela mati karena tidak memiliki engsel pada jendelanya. Jendela ini juga daunnya tidak dapat dibuka dan hanya berfungsi sebagai pencahayaan ruangan. Jendela fix ini cocok digunakan untuk ruangan yang terisolasi namun masih bisa tembus cahaya. Contoh penggunaan jendela fix ini contohnya pada kamar mandi. Fungsinya untuk memperoleh cahaya masuk namun tidak mengizinkan bau dari dalam kamar mandi keluar. Nah, yang terakhir ada skylight window. Skylight window adalah solusi terbaik dari aspek estetika. Skylight window biasanya dipasang di bagian atas rumah, tepatnya pada langit-langit. Penggunaan skylight window ini juga dapat menghemat pengeluaran listrik. Karena pada siang hari, ruangan yang terdapat skylight window-nya mendapatkan cahaya yang alami dari matahari. Nah, selain menghasilkan cahaya alami dari matahari, pengguna ruangan juga dapat melihat pemandangan langit yang menakjubkan. Nah, demikian pembahasan kita mengenai macam-macam bukaan jendela. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam menentukan dan memasang jendela pada rumah teman-teman. Nah, jika ada dari teman-teman yang ingin berkonsultasi mengenai macam-macam bukaan jendela atau ingin berkonsultasi tentang hal-hal yang lain, teman-teman bisa menanyakan langsung melalui kolom komentar ataupun menghubungi langsung desainer interior dan arsitek rancang reka ruang. Untuk kontak dan linknya akan kami cantumkan di deskripsi di bawah ini. Oke, sekian video pembahasan kita untuk kali ini bersama saya Taufik. Sampai jumpa di video-video kami yang berikutnya. Saya Taufik. You wish me.